Ya, kalau kita lihat ya, dari sisi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia ya, tahun 2014 ini menurut saya ini termasuk yang terbaik ya. Tapi Anda juga tahu bahwa semakin baik pelaksanaan pemilu, itu semakin pinter juga orang kemudian mencari-cari celah untuk curang ya. Itu yang kita tahu ya. Dan ini juga masih terjadi ya. Sebab kalau Anda perhatikan ya, bagaimana perkembangan politik uang misalnya kan, itu kan kalau dilihat dari periode 99, 2004, 2009, 2014 ya, walaupun pengaturan itu dibuat ya, tapi kan Anda tahu itu semakin hari semakin curang. Apalagi kita tahu aturan-aturan di dalam pemilihan umum atau undang-undang pemilihan umum, baik itu pemilu legislatif ataupun pemilu presiden, itu masih ada titik yang buat saya sangat belum sempurna ya, khususnya yang terkait dengan apa itu kampanye pemilu. Riset kepemiluan ini memang sudah sering dilakukan oleh lembaga seperti kami di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya, ataupun di Universitas Gadjah Mada, ataupun di beberapa institusi yang lain ya. Tapi Anda juga tahu bahwa riset-riset ini boleh dikatakan belum dalam artian sesuatu yang komprehensif ya, dan juga belum dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman mengenai kepemiluan itu juga secara komprehensif pula ya. Saya beri contoh misalnya kami di Pusat Penelitian Politik itu kan hanya melihatnya dari sisi politik. Tapi bagaimana misalnya dari hukum tata negara, ataupun dari sisi administrasi negara, ataupun dari sisi-sisi mereka-mereka yang dulu memang punya atau pernah bertugas sebagai pelaksana pemilu. Nah ini kan menurut saya keahlian-keahlian mereka ya, itu kalau kemudian kita bisa himpun, ini bukan saja menghasilkan satu hasil riset kepemiluan yang baik, tapi ini juga bisa menjadi dasar bagi studi kepemiluan di berbagai universitas di Indonesia, sehingga kemudian nanti akan ada satu mata kuliah khusus mengenai kepemiluan ya. Ketika pemilu legislatif akan berlangsung, itu baru mencari-cari siapa sih nih yang mau menjadi wakil di daerah pemilihan saya ya, atau yang di daerah tempat tinggal saya. Dan itu juga tidak cukup informasi mengenai hal itu, yang kadang-kadang Anda tahu itu websitenya KPU kadang-kadang kemudian mati gitu kan, atau kemudian ketika kita akan mencari nama-nama orang itu tiba-tiba kok nggak lengkap dan sebagainya. Dan itu yang makanya menyebabkan buat saya memang harusnya yang namanya kampanye pemilu itu harus cukup waktunya, sehingga kemudian orang bisa benar-benar tahu siapa akan menjadi wakil dari wilayah di mana mereka tinggal ya. Pasal-pasal yang kira-kira akan merugikan dia itu kemudian dibuat menjadi sangat multi interpretasi ya, sehingga kemudian pasal-pasal itu memang tidak bisa diterapkan ya. Ini lagi-lagi karena kita tahu legislator kita ya, atau orang yang membuat undang-undang itu tidak membuat undang-undang untuk kemudian bisa digunakan dalam jangka waktu misalnya 15 sampai 25 tahun ya, tapi memang itu mereka membuatnya untuk jangka pendek, karena itu memang terkait dengan masa bakti dia sebagai politisi ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini, bagaimana mereka bisa membuat undang-undang yang menguntungkan baik itu diri maupun partainya ya mereka. Saya beri contoh misalnya kayak dulu kan awalnya undang-undang pemilihan umum itu kan misalnya kalau partai tidak tidak mencapai parliamentary threshold ya, itu otomatis tidak boleh ikut pemilihan umum lagi. Tapi Anda tahu bahwa dalam kasus pemilu 2004 kalau nggak salah ya, itu kemudian akhirnya semuanya boleh ikut lagi tanpa harus ganti nama. 2004 bukan 2004, 2009 ya, yang kemudian ada partai-partai yang kemudian tanpa ganti nama dia bisa ikut pemilu lagi ya seperti itulah. Paling tidak kita berupaya supaya standar dari undang-undang pemilihan umum itu ya, apalagi nanti pemilihan umum yang bersifat serempak itu ya, itu benar-benar kualitasnya itu dijaga ya, sehingga kemudian undang-undang itu tidak lagi hanya bersifat jangka pendek 5 tahunan ya, tapi benar-benar bisa digunakan untuk 25 tahun, sehingga kemudian pembuatan undang-undang itu benar-benar memikirkan
apa itu proses politik jangka panjang di negeri ini, dan bukan kemudian untuk apa akhirnya untuk jangka pendek yang hanya untuk kepentingan sesaat dari partai politik ataupun anggota DPR itu.